Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Ratnasari. Saya dari PAI 5B akan menyampaikan sebuah pembelajaran Akidah Akhlak MI kelas 4. Mari simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Iya, alhamdulillah sehat-sehat. Kemarin sudah libur dari Sabtu sampai Minggu ya, 2 hari libur. Hari ini hari Senin harus tambah semangat lagi anak-anak ya. Semangat, semangat belajarnya siap, siap. Mari sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum pembelajaran ini dimulai ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Yo. Berdoa semuanya ya. Jangan ada yang main dulu, simpen dulu makanannya. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Sebelum belajar kita tepuk semangat dulu. Bagaimana ini semangat tidak belajarnya hari ini? Oke, tepuk semangat. Semangat, ye, oke. Ya, sebelum kita melaksanakan kepada pembelajaran, mari kita absen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir atau tidak? Ya, kita absen dulu nih. Siapa nih? Siapa di sini yang nggak hadir? 2 orang? Ya, kenapa? Oh iya, 1 sakit dan 1 izin. Ya. Kalau misalkan sakitnya lebih dari 3 hari, nanti kita tengok ya. Kita tengok bersama-sama. Ya, alhamdulillah pada hari Senin ini, alhamdulillah semuanya pada semangat belajar ya. Ya, coba kita persiapkan dulu alat tulisnya, persiapkan buku akidah akhlaknya, siapkan, keluarkan dari tasnya, ayo, pulpen, penghapus, ya. Nah, di sini kita sekarang akan mempelajari aku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu judul yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita menginjak kepada pembelajaran kita hari ini, ya, aku beriman kepada kitab-kitab Allah. Mari kita ulas kembali pembelajaran minggu lalu, ya, tentang Asmaul Husna nih. Masih ingat apa enggak nih? Coba ya. Kita mengulas lagi dulu beberapa tentang Asmaul Husna. Coba kemarin itu ada Asmaul Husna Al-Adlu. Ayo, siapa yang tahu artinya? Ya, benar, adil ya. Arti dari Al-Adlu itu adil. Jadi Allah itu Maha Adil. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik. Nah, artinya Al-Adlu itu adil nih. Apa sih yang dinamakan adil? Coba minggu kemarin sudah dibahas nih, apa yang dinamakan dengan adil. Ayo. Sama. Oh ya. Nah, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi yang sama itu enggak disebut adil juga kan. Misalkan mamahnya punya anak SMP, SD, SMA, masa mau dikasih bekal sama? Kan beda kebutuhan ya. Jadi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Atau yang disebut adil itu diberikan dengan apa?
sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Misalkan SD mah ininya bekalnya 5.000, berarti SMP 10.000, yang SMA 15.000. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau disamakan semuanya 15.000 kan SD terlalu mungkin terlalu banyak. Nanti bisa dihambur-hamburkan uangnya, tapi bisa juga sih ditabungkan ya. Nah, tadi kita sudah mengulang ya pelajaran minggu lalu nih tentang Asmaul Husna. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu? Aku beriman kepada kitab Allah. Ya, ada yang tahu gambar yang di di belakang Ibu? Ada yang tahu Ibu gambar apa? Ya, itu Al-Qur'an. Itu adalah salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah ya. Nah, rukun iman yang keberapa yang menceritakan yang beriman kepada kitab-kitab Allah? Siapa yang tahu? Yang keberapa? 4 bukan. Kelima bukan. Rukun iman ada berapa coba? 7. Aduh, rukun iman itu ada 6. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat Allah, 3 iman kepada kitab-kitab Allah, 4 iman kepada Rasul Allah, 5 iman kepada hari kiamat, 6 iman kepada qada dan qadar. Nah, itu adalah rukun iman. Nah, sekarang kita akan membahas rukun iman yang ketiga ya. Tadi kitab-kitab Allah nih. Apa sih yang dinamakan kitab itu? Ya, kitab adalah suatu pedoman ya, suatu pedoman tertentu untuk satu kaum atau untuk agama-agama tertentu. Misalkan kalau agama Islam itu kitabnya kitab Al-Quran. Jadi pedoman kita itu kepada Al-Quran. Malah ada pedoman kita itu pada Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Nah, pasti agama yang lain juga mempunyai pedomannya masing-masing gitu. Mereka tadi kan agama Islam itu berpedomannya kepada kitab Al-Quran gitu ya. Nah, sekarang Allah menurunkan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Allah itu menurunkan 4 kitab. Nih, beda-beda ya. 4 kitab ini diturunkan kepada nabi yang berbeda-beda. Yang pertama, Allah menurunkan kitab Taurat, ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kitab yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga ada kitab Injil ya, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yang keempat itu ada kitab Al-Quran ya. Kitab Al-Quran itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kitab yang diturunkan kepada kita ya, kepada nabi-nabi. Ada 4 kitab dan berbeda-beda penerimanya, nggak sama ya. Yang pertama Nabi Musa nih. Nabi Musa menerima kitab Taurat. Nah, di sini kita akan memakai ini ya, memakai buku Aqidah Akhlak nih. Nih, kitab Taurat itu berbahasa Ibrani yang artinya syariah atau perintah. Ibrani itu berbahasa Ibrani ya. Taurat itu artinya syariah atau perintah. Perintah kita untuk apa? Di dalamnya nanti isinya tentang apa kan kitab Taurat itu? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, isi kitab Taurat adalah keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala.
di dalam kitab Taurat ini juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam kitab Taurat ini Allah menurunkan ya, yang mana menurunkan kepada Nabi Musa, dan isi kitab Taurat itu tentang keyakinan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Allah itu menyuruh kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan larangan untuk menyembah berhala. Nah, dilarang juga, Allah sudah melarang dari zaman dulu juga ya. Allah sudah melarang kita menyembah berhala atau patung, kalau tidak tahu berhala ya, menyembah patung atau menyembah selain dari Allah ya. Nah, terus di sana juga diceritakan nanti akan pada suatu zaman akan diturunkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kitab Taurat itu sudah diceritakan ya, sudah diceritakan kedatangan akan lahirnya seorang rasul yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW, sudah diceritakan dalam kitab Taurat. Nah, sekarang yang kedua itu kitab Zabur. Kitab Zabur itu artinya tulisan, dan kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur terdiri berisi tentang zikir, pengajian, dan hikmah. Nah, kalau kitab Zabur itu isinya tentang apa tadi? Tentang zikir ya, pengajian, dan hikmah. Zikir ya, contoh zikir kalau kita itu astagfirullah yang kayak gitu ya, zikir ya namanya. Terus hikmah nih, ada hikmah dari apa, tentang hikmah gitu ya, ada di dalam kitab Zabur nih. Nah, dan kalau kitab Zabur ini berlaku pada kaum umat Bani Israel saja, Bani Israel ya. Nah, kalau kita makan Al-Qur'an, kitab Zabur itu berlakunya untuk umat Bani Israel ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna auhayna ilaika kama auhayna ilan nuhi wa nabiyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbata wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dauda zabura. Al-ayah maknanya wallahu alam bil murad. Di sana juga sudah ya. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, jadi semua nabi juga diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun wahyu yang berbeda-beda tentunya. Nah, ada yang langsung ya, wahyunya langsung per kata gitu ya dari Allah tuh. Semua nabi itu diberikan wahyu. Nah, diberikan pula lah Nabi Daud itu wahyu dari Allah berupa kitab Zabur ya. Dan kitab Injil, yang ketiga adalah kitab Injil ya. Artinya Injil, enggak ada artinya. Nah, yang ketiga kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam ya. Kitab Injil itu berbahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Arabnya itu al-bisyarah atau kabar gembira. Jadi di dalam kitab Injil itu terdapat kabar-kabar gembira ya.
Kitab Injil diturunkan sebagaimana pedoman hidup yang berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab Injil itu terdapat ajaran-ajaran tentang kayak itu ya. Terus memperkuat ajaran sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya kan ada kitab Taurat dan Zabur tuh. Disempurnakan pula oleh kitab Injil. Nah, kesempurnaan itu ya misalkan di kitab Taurat dan Zabur ini enggak ada pembahasan yang di kitab Injil. Misalkan kitab Injil itu penyempurna dari kitab sebelumnya. Nah, ya. Dan juga yang terakhir kitab suci Al-Qur'an. Nah, kitab suci Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja kitab Al-Qur'an ini adalah penyempurna dari semua kitab. Nih, semua kitab disempurna. Dan kitab Al-Qur'an ini sangat sempurna ya. Melebihi dari kitab-kitab yang sebelumnya. Dari kitab kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan ini kitab Al-Qur'an adalah penyempurna seluruh kitab ya. Makanya diberikanlah kepada orang yang sangat sempurna ya. Tidak ada yang melebihi beliau, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad dijuluki orang yang paling sempurna. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad ya? Nabi Muhammad itu sangat sempurna. Makanya jadi rasul diangkat. Nah, Nabi Muhammad juga kan berakhlak sopan, santun juga ya. Dan kalau misalkan ada yang benci, tidak benci kembali ke Nabi Muhammad ya. Alhamdulillah. Nah, kita juga harus mencontoh keteladanan Nabi nih anak-anak ya. Kalau misalkan ada yang jahat kepada kita, yang jahil, jangan ngejailin, nggak apa-apa, kita senyumin aja ya. Ibu kadang ada yang suka laporan juga, ibu ini jahat, itu apa. Nah, kalau Nabi Muhammad itu enggak. Kalau misalkan ada yang jahat, meskipun dia sakit ya, karena malahan mah tahu tak cerita yang Nabi kaum Quraisy memberikan kotoran kepada Nabi ya, dilempari kotoran. Nabi dilempari kotoran oleh kaum Quraisy tapi Nabi tidak marah. Nabi tidak marah dan tidak dendam. Nabi itu memaafkan. Nabi itu selalu memaafkan yang mereka lakukan gitu. Ketika mereka ada dalam keadaan sakit pula, Nabi tetap menjenguknya, tidak pernah benci, tidak apa-apa. Jadi Nabi itu sangat sempurna. Rasul yang sempurna gitu ya. Dan akhlak juga dari dulu juga kan sudah diceritakan oleh sudah ada gitu ya dari zaman Nabi dulu. Tapi sekarang disempurnakanlah ketika Nabi Muhammad SAW turun, dilahirkan. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, disempurnakan oleh Nabi Muhammad akhlak itu. Tadi kan kalau dalam kitab Injil, Zabur, Taurat itu ya berbahasa berbeda, punya bahasa tersendiri. Nah, Al-Qur'an juga ini berbahasa Arab ya. Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Al-ayah manane wallahu alam bil murad. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, tidak ada keraguan dalam kitab Al-Qur'an ini, karena kitab Al-Qur'an ini penyempurna seluruh kitab ya. Kitab Al-Qur'an berisi tentang akidah dan keimanan, penciptaan alam dan manusia, kisah-kisah hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan petunjuk untuk berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Nih, saking sempurnanya semua kehidupan
di muka bumi ini ya, diceritakan dalam Al-Qur'an ini. Ya. Al-Qur'an juga mempunyai nama-nama lain, di antaranya ada Al-Furqan, At-Tanzil, Az-Zikru, Al-Kitab, dan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an mempunyai 5 nama ya. Tadi yang telah disebutkan, Al-Furqan 1, At-Tanzil, Az-Zikru, Alkitab, dan Al-Quran. Itulah nama-nama Al-Quran. Nah, jadi setelah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berangsur-angsur, kitab yang lain bagaimana? Apakah masih digunakan? Apakah masih diamalkan mungkin oleh umat Islam atau yang lainnya? Nah, untuk setelah Al-Quran diturunkan, kitab-kitab Allah terdahulu tidak berlaku lagi. Kitab terdahulu diturunkan untuk umat tertentu pada masa Nabi dan Rasul tersebut diutus. Nah, jadi setelah Al-Quran turun, maka kitab-kitab lain tidak berguna lagi. Karena kitab-kitab yang lain diturunkan kepada nabi-nabi tertentu di masa-masa tertentu pula, di umat-umat, diberikan kepada umat tertentu ya. Dan juga sekarang ini ya, kitab-kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu masih ada memang, cuman sekarang sudah ada campur tangan manusia, jadi enggak asli. Kalau Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang itu masih asli ya, tidak ada perbedaannya, masih asli, tidak ada yang merubah, karena tidak akan ada yang berani merubah Al-Quran ya. Kalau misalkan Injil, Zabur, Taurat itu sudah ada campur tangannya, dikarenakan mungkin diterjemahkan oleh yang lain ya, oleh bangsawan yang itu diterjemahkan ke bahasa ini, ke bahasa itu, ke bahasa ini ya. Jadi banyak yang merubah gitu. Banyak yang salah mengartikan mungkin ya. Nah gitu. Jadi sekarang itu ya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ada 4 kitab tadi sudah kita pelajari dari awal sampai akhir, yang diturunkannya kepada siapa dan menceritakan apa isinya, tentang apa kitab-kitab tersebut sudah. Sekarang kita menginjak kepada evaluasi. Kita akan melakukan pertanyaan-pertanyaan. Coba, tadi kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Ya, benar. Nah, sekarang Nabi Musa menerima kitab apa? Jangan Nabi Musa deh. Jangan, tadi kan sudah. Nabi Isa menerima kitab apa? Coba. Nabi Isa menerima kitab apa? Ya, benar, kitab Injil. Sekarang Al-Quran diturunkan kepada siapa? Siapa yang tahu? Iya, benar, cerdas, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang coba ya siapkan bukunya. Nah, nanti mengisi ya. Kita tadi nanti akan tes tulis. Apakah tadi memperhatikan atau mungkin tertidur? jangan sampai tertidur. Kita harus melek matanya ya. Nah, oke, persiapkan ya. Nanti soal-soalnya akan ditulis di sini. Ya, di sini akan ditulis soal-soalnya. Soal-soalnya akan ditulis di sini nih. Nanti ya. Ada. Nah, nanti dikumpulkan langsung. Ya, benar, boleh yang kayak gitu. Hanya 5 soal saja, silahkan diisi dan dikumpulkan. Nanti kalau yang sudah mengisi boleh nulis kesimpulan atau yang mungkin kalian tangkap, yang mungkin tadi anak-anak tangkap ya.
apa saja yang dibicarakan oleh Ibu, nanti ditulis ya, nanti dibacakan di depan juga ya. Oke, kalau sudah mengerjakan tugasnya ya, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan oleh Ibu mudah-mudahan bisa terserap ke otak ya, bisa terserap dengan baik, dan nanti ketika evaluasi selanjutnya di UTS atau UAS, anak-anak semua bisa mengerjakannya dengan baik ya, dengan benar gitu. Tadi ya akan ibu simpulkan dari awal sampai akhir ya, mungkin poin-poin tertentunya saja ya. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Judulnya aku beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu ada diturunkan 4 ya. 4. Kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan penyempurna seluruh kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan Al-Quran itu adalah penyempurna seluruh kitab. Al-Quran juga mempunyai nama-nama selain Al-Quran, ada Al-Furqan, At-Tanzil, Az-Zikru, Al-Quran, dan Alkitab. 5 nama Al-Quran ya, jadi harus hafal nih. Dan ketika Al-Quran sudah diturunkan, maka kitab-kitab yang lain tidak digunakan lagi. Hanya Al-Quran itu untuk seluruh umat yang mempercayai agama Islam mungkin ya. Mungkin kalau tidak menurut agama Islam, mereka tidak akan mempelajari Al-Quran ya, karena Al-Quran itu untuk agama Islam ya, dan untuk yang mempercayai Al-Quran. Kalau Al-Quran itu mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan selanjutnya bisa lebih khusyuk ya, memperhatikan pembelajarannya. Jadi jangan ada yang main, jangan ada yang ngobrol, perhatikan, karena sewaktu-waktu kita bisa ditanya ya. Kalau nggak bisa menjawab bagaimana ya, harus bisa menjawab. Kalau nanti ditanya sama ibu misalkan Taurat diberikan kepada siapa, kalau nggak tahu tidak tahu, jangan sampai gitu ya. Jadi harus memperhatikan dengan baik dan benar ya. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah datang ya, yang belum mungkin yang tidak hadir tadi. Ada berapa orang yang tidak hadir? 2 orang ya yang tidak hadir ya, gak apa-apa. Oke, mungkin cukup sekian ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.